On the line. Dunia pergerakan mahasiswa di Indonesia melahirkan sejumlah tokoh yang karismanya tetap lekat di ingatan dari zaman ke zaman. Gerakan mahasiswa tahun 1966 yang berperan dalam menurunkan Presiden Soekarno misalnya melahirkan Suhoki, tokoh demonstran yang mati muda dan buah pikirannya menjadi ilham banyak kaum muda. Lebih dari seorang demonstran, Suhoki dikenang bukan saja karena aktivitas politiknya, namun juga idealisme kemanusiaan yang tidak terbelenggu identitas rasial yang disandangnya. Nama Suhoki dikenang dalam sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia sebagai salah satu tokoh demonstran pada aksi-aksi mengkritik pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Pikiran-pikiran Gi yang tertuang dalam tulisan-tulisannya yang tersebar di media massa pada tahun 1965 hingga 1966 ikut mempengaruhi wacana kritis di kalangan mahasiswa dan kelompok-kelompok kritis lainnya. Kritik keras Suhoki pada kepemimpinan Soekarno yang dianggap kurang mempedulikan penderitaan rakyat ikut menjadi api pembakar daya kritis mahasiswa kala itu. Setelah pecah peristiwa 30 September 1965, Suhoki ikut menjadi bagian dari banyak tokoh mahasiswa yang memimpin demonstrasi menyuarakan Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Dalam sejumlah aksi demonstrasi, Gi tidak saja dikenal sebagai orator yang bersemangat, tapi juga demonstran yang militan. Dia dikisahkan pernah menghadang laju tank yang hendak mengusir para demonstran. Meski aktif menggerakkan demonstrasi mengkritik pemerintahan Soekarno, Suhoki tidak melakukannya untuk tujuan pragmatis. Tatkala pemerintahan Soekarno tumbang dan digantikan oleh pemerintahan Orde Baru, Gi memilih menjauh dari pusat kekuasaan. Ia juga tak segan mengkritik teman-temannya sesama mantan aktivis 66 yang menjadi anggota parlemen, tapi hanya bisa diam saat menyaksikan berbagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan pemerintahan baru. Suhoki mengkritik kebungkaman teman-temannya terhadap aksi-aksi pembunuhan massal atas orang-orang yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI. Berbeda dengan banyak tokoh mahasiswa dan pemikir kala itu, Gi aktif mengkritik pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI. Kritik Suhoki terhadap pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI serta kecamannya terhadap teman-temannya yang masuk ke lingkar kekuasaan membuatnya dijauhi sejumlah temannya. Meski terasing, Gi memilih bertahan dengan sikap dan idealismenya. Lahir pada 17 Desember 1942, Suhoki tumbuh dalam keluarga Tionghoa sederhana di sebuah rumah kontrakan di bilangan Kebonjeruk, Jakarta. Anak keempat dari pasangan Su Lepit dan Nio Hui An ini mewarisi bakat menulis dari ayahnya yang merupakan seorang wartawan dan penulis roman. Bakat ini yang membuat Gi gemar membaca dan mengasah kepekaannya sejak remaja. Saat kuliah di jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia dari tahun 1962 hingga 1968, Gi mulai aktif menulis di sejumlah media massa. Pengetahuan dan wawasan yang luas membuat tulisan-tulisan Gi sangat berwarna dan kritis. Lewat tulisan-tulisan yang kritis, Suhoki terlibat aktif dalam wacana protes mengkritik kepemimpinan Presiden Soekarno. Suhoki juga terlibat dalam aksi demonstrasi menyuarakan Tritura.
Saat Presiden Soekarno tumbang dan pemerintah Orde Baru berdiri, Suhoki kembali ke kampus dan berusaha menyelesaikan kuliahnya yang sempat terbengkalai. Ia juga tetap aktif menulis, mengkritisi pemerintahan baru. Pada tahun 1968, Suhoki sempat menerima tawaran untuk mengikuti program lawatan selama 2,5 bulan ke Amerika Serikat. Dalam safari ke sejumlah kampus Amerika Serikat, Guy bertemu dan banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pemuda dan aktivis gerakan sipil di negara tersebut. Selama lawatannya di Amerika ini, pemikiran-pemikiran Guy terkait identitas dan kebangsaan banyak terkuak. Terkait identitas, misalnya, Hoki menyatakan tidak pernah memandang dirinya sebagai seorang yang beridentitas Tionghoa, tapi lebih sebagai seorang yang beridentitas Indonesia. Seperti halnya Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Guy berpandangan solidaritas nasional dan kesatuan nasional hanya dapat diperjuangkan melalui akt yang sama di antara berbagai suku dan kelompok peranakan. Sikap Suhoki yang memandang pentingnya persamaan hak dan perlakuan bagi semua orang ini mendorong Guy aktif melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh aparat negara. Di mata Guy, berdiam diri terhadap hal-hal tersebut adalah kejahatan. Meski dilahirkan dan tumbuh dalam keluarga beretnis Tionghoa, sepanjang hidupnya Suhoki tidak pernah terganggu dengan latar belakang etnisnya. Guy juga tidak terintimidasi dengan berbagai cercaan dan ancaman bernuansa rasial yang pernah ditujukan pada dirinya terkait aktivitas politik atau tulisan-tulisannya. Sebagai warga keturunan Tionghoa yang selalu menganggap dirinya beridentitas Indonesia, Suhoki juga merasa tidak perlu mengganti nama Tionghoanya yang prestisius. Tidak seperti kakaknya Suhoki yang berganti nama menjadi Arief Budiman. Suhoki tidak menganggap pergantian nama itu sebagai hal yang penting. Selepas lulus dari kuliah, tahun 1968, Suhoki mulai bekerja mengajar di kampus alma maternya jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia juga tetap menulis dan meneruskan hobinya naik gunung. Karena kecintaan itu, ia ikut mendirikan kelompok mahasiswa pecinta alam atau Mapala di Universitas Indonesia. Bersama anak-anak Mapala UI inilah Guy kerap mendaki sejumlah gunung yang ada di Pulau Jawa. Kecintaan Suhoki pada alam bebas ternyata juga mengantarkan pemuda pemberani itu pada akhir pengembaraannya. Pada 16 Desember 1969, saat mendaki Gunung Semeru, Guy dan seorang kawannya, Ida Lubis, tidak sengaja terperangkap dan menghirup gas beracun di kawasan lokasi Kawah Mahameru di Gunung Semeru. Suhoki pun meninggal dalam usia muda, 27 tahun. Jenazah Suhoki dibawa dari Malang dan kemudian dimakamkan di Tanah Abang, Jakarta. Pada 1975, karena pemakaman hendak digusur, jasad Guy diangkat dan dikremasi dan abunya ditebar di Lembah Mandalawangi, Pangrango, Bogor. Untuk mengenangnya, beberapa sahabat Guy kemudian membuat sebuah prasasti di komplek pemakaman Kerkhoflan, Tanah Abang, Jakarta. Meski meninggal dalam usia muda, hidup Suhoki tidak seketika berakhir. Berpuluh tahun setelah kematiannya, banyak orang tetap mengenang kehidupannya, mengenang kemurnian hati dan kegelisahannya, mengenang idealisme dan keberanian-keberaniannya.